bagaimana dengan penulisan atau penyingkatan nama Nabi Muhammad SAW dengan SAW ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan SWT? Kemarin saya sempat meng-share dengan tulisan penyingkatan seperti itu. Ada teman saya mengecap sebagai saya tidak cinta syariat, bilangnya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu penulisan untuk lafaz subhanallah dan masya Allah itu penempatannya sebagaimana ditempatkan untuk apa, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyingkatan ada sallallahu alaihi wasallam saya mendapati di beberapa kitab para ulama, ya, di beberapa kitab para ulama. Sol'am, ada yang begitu, sod lam ain mim. Qala Nabi sol'am, atau ketika menyebutkan Nabi Muhammad di depannya tuh sod lam mim, sod lam ain mim. Artinya sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam kitab-kitab ada ditulis ilah alif lam kha, maksudnya ila akhirih, atau alif ha, maksudnya intaha. Jadi singkatan-singkatan seperti ini juga banyak di dalam kitab-kitab para ulama us-salihin. Banyak ya. Intaha dalam kitab-kitab fikih cuma alif ha, ih, ih, bukan begitu. Tapi ini maknanya intaha, alif dan ha, alif ha, maksudnya intaha. Jangan ini apa ini ya maksudnya? Ya kalau kitanya belajarnya dari Google pasti kita menyalahkan. Ya, ini apa ini ulama kok nulis alif ha nggak ada faedah ini nggak paham. Kemudian juga di dalam beberapa kitab-kitab syarah hadis ada yang menulis ketika sallallahu alaihi wasallam shad ain waw sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ternyata dilakukan juga oleh para ulama, mewakili ungkapan batin dia ketika menulis. Ketika menulis tentu dia mengucapkannya sallallahu alaihi wasallam, cuma dia menyingkatnya supaya mempercepat tulisannya, menyingkat tulisan. Namun menurut saya memang lebih baik ketika kita menuliskannya secara sempurna, itu lebih baik. Tapi jangan suka mudah menyalahkan. Orang yang gampang menyalahkan itu biasanya orang yang ilmunya dangkal, sehingga mudah sekali menyalahkan orang. Tapi kalau orang yang ilmunya luas itu, dia tahu sekali, banyak luas ilmunya, dia akan bijaksana. Ada di dalam kitab alif lam kha ilah. Apa ini ilah? Apa ini ilah? Kalau orang yang nggak paham begitu, baru belajar bahasa Arab, baca kitab para ulama, ilah apa ini? Jadi menukil sebuah riwayat hadis tapi tidak sampai selesai, hanya mengambil sebagiannya, bagian terakhirnya ilah. Maksudnya itu lanjutkan sampai akhir hadisnya. Cuma untuk menjadikan dalil di dalam bab tersebut, ulama ini hanya mengambil sebagian redaksi dari satu riwayat, tidak seluruhnya. Jangan disalah-salahkan. Ya, yang menyalahkan itu adalah orang yang biasanya tidak bijaksana. Namun demikian saya memberikan pandangan bahwa menuliskan dengan sempurna sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Kemudian subhanahu wa ta'ala itu juga lebih baik dibandingkan disingkat. Tapi ketika ada orang yang menyingkatnya, maka yang penting tidak merubah tujuannya. Beda dengan salam, askum, assalam, selemakem, celebek, ASS as, pantat begitu jadinya. Ya. Lebih baik memang ditulis secara sempurna. Subhanallah menunjukkan suatu kebesaran Allah, keagungan Allah. Ya.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Menunjukkan kalau ada lafaz subhana, menggunakan lafaz subhana di dalam ayat, suatu ayat Al-Quran, maka ini menunjukkan tentang kejadian yang luar biasa, kejadian yang membuat takjub para makhluk, yang itu merupakan kuasanya Allah. Subhanallah, begitu. Kalau Masya Allah, Masya Allah, maka ini menunjukkan tentang suatu hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara makna. Masya Allah, ketika Allah berkehendak dengan suatu perkara, Masya Allah. Ada orang yang ternyata terlihat kurang baik, bentuk tubuhnya, Masya Allah, begitu. Masya Allah. Kita melihat orang lain yang berperangai buruk, orasi, bukan tausiah, bukan nasihat agama, orasi, memaki-maki lain sebagainya. Kemudian kita merasa terheran-heran, Masya Allah, kok gitu amat sih ya. Nah, begitu. Tapi ketika ada yang indah, yang agung, yang membuat takjub, tapi hal-hal yang luar biasa dalam Al-Quran ditujukan dengan subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kejadian apa? Kejadian Isra wal Mi'raj yang sangat mengagumkan. Begitu. Ya.